Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini, saya akan membuat REST API menggunakan framework Nest.js dan database MySQL dengan bahasa pemrograman Node.js. Oke, sebelum kita mulai untuk requirement-nya sendiri, yang pertama itu pastikan kalian telah menginstal Node.js. Di sini saya menyarankan untuk kalian menginstal versi 16 ke atas. Lalu yang kedua untuk database-nya, di sini saya menggunakan database MySQL. Kalian dapat download di website resminya secara langsung, atau jika kalian tidak ingin ribet, kalian dapat menggunakan XAMPP. Nanti di sana tuh akan ada satu bundle, salah satunya itu ada MySQL database-nya. Lalu untuk framework-nya sendiri nanti kita akan menggunakan Nest.js, dan yang terakhir untuk ORM-nya nanti di sini kita akan menggunakan type ORM. Oke, selanjutnya langsung akan kita simulasikan saja. Nah, untuk di Nest.js itu sendiri, untuk HTTP-nya itu dia menggunakan Express secara default, sedangkan untuk alternatifnya di sini juga dapat menggunakan Fastify. Di sini kita akan menggunakan bawaan dari Nest.js saja, itu Express. Di sini nanti kalian dapat sesuaikan saja, kalian ingin menggunakan HTTP Server Framework apakah Express atau Fastify. Selanjutnya di sini kita akan menginstal untuk CLI-nya terlebih dahulu. Perintahnya seperti ini. Sini saya menggunakan versi 18. Kita copy saja ya, seperti ini. Oke, ini telah berhasil kita install. Selanjutnya kita masuk ke folder untuk projectnya terlebih dahulu. Seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk projectnya menggunakan perintah nest new nama projectnya. Sini kita beri nama Nah, di sini ada pilihan untuk package manajernya. Di sini saya akan menggunakan npm. Oke, ini telah berhasil kita setup untuk project barunya. Selanjutnya kita akan buat untuk database-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan XAMPP ini ya. Untuk MySQL dan Apache-nya telah saya start. Kita buat database baru, misal Node.js. Oke, selanjutnya kita akan buat table dengan nama user. Di sini saya tidak akan menggunakan fitur migration dari type ORM. Mungkin nanti di next videonya akan kita coba bahas. Kolomnya 3, name-nya itu ID, ininya name, email, tipe datanya ini integer, ini varchar, lengthnya 255, ini juga varchar 255, atau increment. Oke, kita save. Untuk table user kurang lebih seperti ini, dia ada 3 field. Yang pertama itu ID, auto increment dan primary key, tipe datanya integer, lengthnya 11, lalu yang kedua ada name, tipe datanya varchar, lengthnya 255, dan yang terakhir itu ada email, tipe datanya varchar dan lengthnya itu 255. Oke, selanjutnya kita buka IDE yang biasa kita gunakan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita masukkan ke sini saja. Oke, ini kurang lebih untuk struktur folder yang dibuatkan oleh Nest.js secara default. Di sini kita akan membuat koneksinya ke database terlebih dahulu. Sebelumnya di sini kita akan menginstal untuk type ORM-nya terlebih dahulu. Terminal, new terminal, paste. Oke, ini telah selesai. Pertama kita buat foldernya terlebih dahulu. Sini saya beri dengan nama modul, lalu
database ya. Kita beri nama database.modul.ts. Pertama di sini kita define dulu bahwa ini tuh merupakan modul seperti ini. Kita import modul from nest.js ini ya. Nah, di sini kita akan lakukan import. Sini kita akan menggunakan type ORM modul .forroot asing. Sini ini ada use factory, ini kita tulis asing arrow function seperti ini. Jangan lupa ditambahkan ya. Nah, ini kita hapus saja karena tidak ada parameternya. Oke, yang pertama kita isi type. Nah, ini type-nya kita menggunakan MySQL ya ini. Lalu hostnya di sini menggunakan localhost. Lalu untuk portnya, defaultnya itu 3306. Lalu username di sini kita isi dengan root. Passwordnya ini kosong. Lalu untuk database-nya kita beri nama node.js seperti ini. Ini nanti kita akan update lagi ya karena terdapat beberapa hal yang perlu ditambahkan, tapi nanti saja. Next-nya di modul ini kita akan buat folder user. Di sini kita akan membuat yang sederhana saja ya, yaitu crud untuk user. Ini bisa kita hapus dulu. Ini juga kita hapus, ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, ini di user pertama kita akan buat user.entity-nya terlebih dahulu. Di sini akan kita buat sebagai merepresentasikan dari table user yang tadi telah kita buat. Pertama ada add entity ya. Entity seperti ini, kita import dulu. From type ORM, di sini ada entity ini. Nah, ini untuk nama tabelnya itu kita beri nama dengan user seperti ini. Kita buat nama untuk kelasnya user entity seperti ini. Nah, di sini karena untuk ID-nya itu dia primary generate ya atau increment, kita gunakan primary generate column. Kalau di type ORM add primary generate column seperti ini, namanya ID, tipe datanya number. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah kolom. Di sini kolom kita define kolom ini ya. Seperti ini. Kolom ini lengthnya 255. Namanya itu name, lalu tipe datanya string. Ini tidak perlu kita define karena untuk nama kolom itu sudah sesuai ya name. Jadi tidak perlu kita tambahkan di sininya. Lalu di sini ada kolom lagi, length 255, ID, name, email, tipe datanya string. Oke, kurang lebih untuk file user.entity-nya seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan membuat untuk repositorinya. Repository.ts seperti ini. Oke, jadi nanti di repository ini tuh berguna untuk kita mengolah data-data yang ada hubungannya dengan nanti database ya biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan database saja. Di sini pertama kita gunakan injectable seperti ini. Export class, kita beri nama user repository, kita extend repository. Sini kita tambahkan saja untuk repositorinya. Repository, oh ini nih, bukan milik ini tapi miliknya type ORM. Repository from
type ORM seperti ini. Nah, repository dalamnya itu dia user entity seperti ini. Untuk di konstruktornya seperti ini, kita akan lakukan inject repository. Repository ini tuh dia ada di type ORM ya. Oh, dia miliknya ya type ORM tapi yang punyanya Nest.js. Port repository from Nest.js type ORM seperti ini. Kita inject user entity-nya, private read only user entity repository user entity seperti ini ya. Lalu di sininya kita super, dalamnya itu ada user entity repository .target, lalu user entity repository .manager, yang terakhir ada user entity repository .query runner seperti ini. Nah, di sini kita akan buat dua function. Yang pertama itu untuk mencari keseluruhan data. Ini promise user entity array seperti ini. Kita return this user repository entity ini seperti ini. Lalu yang kedua kita buat untuk find by ID. Ini ID, ininya number. Promise user entity tidak perlu array karena hanya satu. Ininya return this user entity repository find one seperti ini. Where ID-nya itu ID seperti ini ya. Oke, ini untuk user repository-nya. Next-nya kita akan buat untuk service-nya. user.service.ts. Nah, di user service ini pertama kita akan buat inject table-nya terlebih dahulu. Nih. Kita export kelas namanya user service. Ada konstruktornya itu dia isinya private read only user repository. Ininya user repository ya, seperti ini. Kita gini saja. Oke, lalu kita akan buat pertama function untuk mencari semua data. Find all async find all seperti ini. Ininya promise, ininya user entity array ya, seperti ini. Lalu ini return user repository sini find all ini ya. Kita lihat dia mengarahnya ke sini. Lalu kita akan buat juga async find by ID. Kita ini saja, ininya ID, number, returnnya itu dia promise user entity tapi bukan array karena hanya mereturn satu ya. Return this user repository find by ID seperti ini. Ini ID ya. Lalu kita akan buat untuk create, tapi kita buat DTO-nya terlebih dahulu. Kita buat folder DTO. Pertama kita buat untuk create-nya terlebih dahulu ya. Ini create user create user DTO.typescript seperti ini. Nah, ini kita export kelas create user DTO seperti ini.
isinya name string, lalu email string ya, seperti ini. Satu lagi kita buat untuk update-nya juga, update user dto.ts. Nah, ini kita copy saja, ini kita ganti update user dto. Oke, kita lanjut lagi di service-nya. Service-nya pertama kita akan buat untuk create, nama functionnya async create, ini ya. Lalu untuk body-nya itu create user dto, create user dto, ininya create user dto. Seperti ini, ininya kita from ininya ini aja, apapun itu. Kita return await. Ini jangan lupa nih di await, karena kan asinkronus ya. Await this dot user refactory dot save, ininya create user dto. Oke. Nextnya untuk update kita akan buat sync update, ininya update user dto, update user dto seperti ini. Ini promise, ininya ini saja. Return await this dot user repository dot update. Update di sini pertama itu ada ID-nya dulu ya. Setelah ID-nya ada untuk update user dto-nya seperti ini. Oh ini kita tambahin dulu ID number ya, seperti ini. Setelah update terakhir kita buat untuk delete-nya. Di sini untuk delete-nya kita masih menggunakan hard delete, ID number, sini promise, ini return this, jangan lupa awaitnya dulu, this dot user repository dot delete ID ya, seperti ini. Tambahkan titik koma saja. Oke, nextnya kita akan buat untuk controllernya user.controller.ts seperti ini. Pertama kita akan gunakan annotation controller ini ya. Lalu untuk endpoint-nya tuh URL-nya /API v1 user, kita export class user controller seperti ini. Constructor, dalam constructornya itu ada private, read only, user service, ininya user service seperti ini. Oke, pertama kita akan tambahkan annotation get ya, untuk dapat data, get data seperti ini. Sync find all seperti ini. Ininya kita tambahkan address, ininya res, sini kita tambahkan promise user entity seperti ini. Ini kita return await, kita pakai dulu res.json. Nah ini ya, await this dot service dot find all seperti ini. Kita gini saja. Oke, ini untuk mendapatkan datanya ya. Kita komen di sini untuk mendapatkan seluruh data user. Lalu kita akan buat controller untuk mendapatkan user secara spesifik, masih menggunakan get, tapi di sininya dia ID seperti ini ya, by ID seperti ini. Ininya res, lalu param ID, ininya ID, lalu ininya promise
user entity, tidak perlu array, kita return oh ini harusnya res.json await this dot user service dot find by id, ininya id seperti ini. Sudah, intinya ini titik koma, resnya jangan lupa dipakai seperti ini. Oke, ini untuk mendapatkan user berdasarkan ID. Nextnya untuk create-nya, echo create post ya. Postnya di sini seperti ini saja. Sing create. Nah, di sini kita akan menggunakan yang pertama itu ini ya, resnya dulu, responnya seperti apa. Lalu yang kedua itu body di sini ada bodinya itu create user DTO, ininya create user DTO ya. Kok resize terus ya, res harusnya. Ininya promise, kita ini dulu sajalah. Returnnya itu res.json seperti ini. Await this dot user service dot create, ininya create user DTO. Seperti ini ya. Lalu ada juga put ya untuk update data. Seperti ini, sing update address seperti ini. Lalu bodinya ya, update user DTO, promise ini aja. Kita return ininya resize terus ya, res harusnya. res.json ini read dalamnya tuh await this dot user service dot update ya. Update-nya itu ini kita harus dapetin paramnya dulu nih, karena kan kita akan melakukan update. Param berarti kalau update tuh pertama dia ID-nya dulu, lalu baru update user DTO-nya. Terakhir delete ya, delete ininya seperti ini, sing delete, ininya param ID saja cukup, ininya promise ini return res, ininya resnya jangan lupa nih, res.json wait is dot delete dot repository dulu dong, user service delete ID-nya. Nah, seperti ini. Ini kurang lebih untuk repository, untuk service, untuk controllernya. Sekarang kita define saja untuk modulnya, user.modul.ts. Di modulnya pertama kita define bahwa ini itu sebuah modul, lalu kita import. Yang pertama itu ada type ORM ya, kita import dulu deh biar enak. From type ORM, di sini itu dia ada ORM, ininya harus yang nestnya ya, add nest.js type ORM, ini modul. Sini type ORM modul for feature, di sini kita akan gunakan user entity seperti ini. Lalu ada controllernya tuh berarti ada user controller seperti ini. Terakhir untuk providernya itu ada user repository dan user service seperti ini.
Oke, jadi di modul itu kita akan mendefine, di sini tuh kita menggunakan apa saja sih. Yang pertama di sini kita akan menggunakan user entity, kita define nih menggunakan for feature, lalu di controllernya di sini kita akan menggunakan user controller yang ada di sini. Lalu terakhir untuk providernya itu di sini menggunakan user repository dan user service. Oke. Ini jangan lupa kita ekspor dulu ya, ekspor class user module seperti ini. Oke, jika sudah, ini di database perlu kita sesuaikan dulu. Di sini tuh ada ini ya, kita harus define juga untuk entity-nya. Nah, ini tuh sebenarnya ada beberapa cara. Bisa kita define langsung seperti ini, entity. Atau yang kedua itu bisa menggunakan dir name, atau yang ketiga tuh kayak bisa menggunakan auto load. Kalau auto load itu dia perlu di define dulu untuk entity-nya seperti yang ada di sini nih. Ini ya. Kalau nggak di define nanti dia tidak akan terbaca. Nah, di sini kita akan gunakan untuk yang kita langsung define saja yaitu user entity. Terakhir di main TS ini modul di sini ya kita buat dulu. Kita buat di sini app.module.ts ini kayak tadi kehapus. C-nya itu kita define lagi modul itu pertama kita import, yang pertama itu kita akan gunakan database modul ya, database modul nih kayaknya belum kita buat modulnya ya. Oh sudah kita, ini database modul sama user modul, database gak ada autosuggestnya, kita define manual saja deh. Import database modul from modul database modul seperti ini. Kayaknya di sini, oh di sininya belum ini nih. Export, pantesan tidak ada autosuggestnya. Export class database modul seperti ini. Kita lihat ini oke, sudah oke. Ini save. Ini main TS-nya. Ini kita perlu export juga nih, jangan lupa. Export kelas app modul seperti ini. Jadi di sini biar bisa kebaca. Oke, untuk defaultnya dari port yang digunakan oleh Nest.js itu yaitu port 3000. Kita running saja. pm run start dev seperti ini untuk perintahnya. Oke, kita coba lakukan akses ke API yang tadi telah kita buat. Di sini saya menggunakan Postman. Oke, pertama kita create, kita untuk postnya terlebih dahulu ya. Localhost berarti 3000 ya. API v1 users, bodinya ini JSON, pertama ada name. Misal name-nya Khairul Salamun, lalu ada email. Misal emailnya khairulsalamun@gmail.com. Kita coba send. Nah, ini datanya sudah berhasil masuk. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah deh datanya. Kita coba lagi Khairul Salamun 2. Kita coba cek. Nah ini sudah ada ya, Khairul Salamun 2. Nextnya kita coba get datanya. Get. Oke, ini untuk get datanya. Kalau kita get spesifik, nah ini ya, kita coba update. Put, misal kita update untuk yang ID pertama. Raw JSON, ininya kita update saja deh. Kita gunakan di sini, ini kita tulis update, kita send. Oke, ini berhasil, coba kita lihat. Ini data telah terupdate. Yang terakhir coba kita delete. Di sini delete-nya itu hard delete. Kita delete untuk ID 2. Nah ini ya.
Kita get seperti ini, datanya juga sudah tidak ada. Oke, ini telah berhasil. Kita buat CRUD yang sangat cukup sederhana dengan menggunakan Nest.js dan database MySQL. Oke, sekian video dari saya mengenai bagaimana cara membuat REST API dengan menggunakan Nest.js dan database MySQL menggunakan bahasa pemrograman Node.js. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk join Discord. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.